Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mini proyek kami yang berjudul Manjamu Kurindu sebagai salah satu syarat untuk ujian akhir semester. Adapun kami dari kelompok 4 dengan Adam Sundana, Doni Syifa Wijaya, Hari Subagio, Rita Widayanti dengan saya sendiri, kemudian dengan Raud Lotut Dina. Baik, saya akan memulai presentasinya. Next. Di sini kami akan mencoba untuk flashback mengenai sejarah jamu. Mungkin sudah banyak yang mengetahui jamu itu apa sih? Kok di zaman sekarang masih ada jamu? Dan pertanyaan-pertanyaan lain. Seperti yang kita ketahui, jamu itu banyak ditemui di daerah Jawa. Dan jamu itu sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu jampi, yang bermakna penyembuhan, berupa ramuan bahan tumbuhan obat yang diekstrak sarinya. Dan yang sudah digunakan secara turun-temurun sejak tahun 1300 dan sudah terbukti mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. Next. Seperti yang kita ketahui, jamu merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang berasal dari Jawa. Seperti kutipan yang dilihat dari Bapak Muhammad Hatta, kebudayaan tidak dapat dipertahankan saja, kita harus berusaha merubah dan memajukan, oleh karena kebudayaan sebagai kultur, sebagai barang yang tumbuh, dapat hilang dan bisa maju. Dari kutipan tersebut dapat dipastikan bahwa di zaman serba modern ini, sudah jarang, bahkan sudah tidak terlihat adanya penjual jamu gendong. Di next. Atau yang biasa disebut dengan mbok jamu. Dan yang kita temui adalah penjual jamu yang menggunakan sepeda. Hal-hal seperti inilah yang harus dilestarikan agar tidak tergerus oleh zaman yang serba modern saat ini. Silakan dengan Mbak Dina dilanjutkan. Berdasarkan survei pasar, dari data pencarian di Google Trends, selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2021, kata jamu dan herbal menjadi kata kunci yang banyak dicari seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya kembali ke alam atau back to nature. Hal ini bisa dilihat dari grafik di mana herbal dan jamu mengalami kenaikan signifikan di tahun 2021. Next. Kemudian, berdasarkan data dari Facebook dengan jangkauan pengguna 22 juta yang berada di Indonesia, dengan range usia antara 13 sampai 65 tahun ke atas, dengan minat produk herbal, bisa disimpulkan bahwa ada 5 kota besar yang mempunyai minat produk herbal, yaitu yang pertama ada Kota Depok, Makassar, Klaten, Samarinda, dan Bekasi. Next. Kemudian untuk segmentasi pasar, kami mengambil usia produktif, usia 18 sampai 35 tahun, generasi milenial dengan jenis kelamin pria dan wanita. Mengapa kita mengambil usia tersebut? Karena di usia tersebut termasuk usia produktif dan aware terhadap kesehatan dan serta kepedulian terhadap lingkungan. Dengan penghasilan 1.500.000 ke atas, minat hidup sehat, kecantikan, olahraga, serta aware terhadap teknologi terbaru. Kemudian untuk lokasi pemasaran, kita mengambil perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Next. Ya, untuk brand Manjamu Kurindu ini ada kisah merek di belakangnya, yaitu dari kerinduan sosok Mbok Jamu dari kami semua yang membuat konsep ini. Dari logo tersebut, tipografi tebal menggunakan huruf kecil untuk menegaskan ini adalah sebuah nama brand. Kemudian penekanan kata jamu dalam Manjamu untuk menginformasikan bahwa ini adalah brand produk jamu. Tipografi guratan tangan di belakangnya
adalah sebagai gambaran adanya keluasan dalam menjalankan bisnis ini. Kata manjamuku rindu kami anggap dapat menggoda telinga para millennials segmentasi pasar kami. Kemudian ada gunungan di sebelahnya, Gunungan Wayang. Ini adalah pesan yang kami sampaikan jika budaya adalah satu hal yang perlu dilestarikan. Kami juga menggunakan tagline untuk Manjamuku Rindu, yaitu sehatnya dapat, segernya dapat. Baik. Untuk strategi 4P yang kami gunakan, untuk produk kami mempunyai 3 varian, yaitu jamu botol kecil yang ukuran 250 ml, botol besar 1 liter, hamper package atau bundle package. Kemudian harga yang kami tetapkan dari segmen pasar tadi kisaran 15.000 sampai 150.000 harganya. Kemudian penempatan penjualan kami punya di offline store atau toko fisik, dan untuk online kami menggunakan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, GoFood, GrabFood atau Shopee Food. Promosi kami menggunakan Facebook Ads untuk pembukaan reseller, penerimaan reseller, dan Instagram Ads untuk produk yang kami display. Untuk bauran promosi kami menggunakan direct marketing yang pertama. Kami melakukan broadcast promo lewat WhatsApp bisnis kepada customer-customer yang sudah membeli produk kami. Kemudian personal selling yang kami lakukan ialah pendekatan langsung kepada calon mitra, yaitu restoran makanan khas Nusantara dan spa-spa tradisional. Lalu kami juga melakukan sales promotion dengan membuat seorang sales promotion girl berdandan layaknya mbok jamu di lokasi-lokasi CFD jika pandemi ini sudah melonggar atau tidak PPKM lagi. Untuk advertising, kami membuat standing banner yang akan ditempatkan di restoran-restoran dan spa mitra tadi. Lalu di sebelah booth CFD yang tadi ada mbok jamunya, dan melalui Facebook dan Instagram Ads. Lalu dilanjutkan oleh Mas Doni ya. Oke, untuk penempatan media sendiri, kita salah satunya adalah membangun situs web yang berfungsi untuk memberikan segala informasi, baik dari offline store, online store kita, kemudian review dari pelanggan-pelanggan kita, dan juga produk-produk secara lengkap dengan cost 3 juta untuk pembuatan website sendiri. Oke, next. Untuk penempatan media yang kedua adalah Facebook Ads, yang kita memiliki budget 100.000 per hari dengan target pasaran 4.000 orang per hari. Nah, kemudian yang ketiga adalah TikTok. TikTok sendiri kita pergunakan untuk media promosi, untuk membuat challenge dan lain-lain. Fungsinya untuk memperkenalkan produk Manjamu kepada khalayak muda. Next. Yang berikutnya adalah Instagram, yang digunakan untuk memperkenalkan kebudayaan kejawen, bahan-bahan yang digunakan oleh Manjamuku Rindu kepada generasi muda. Kemudian kita juga memiliki standing banner yang akan kita tempatkan di spa-spa tradisional dan rumah makan tradisional seperti yang disampaikan oleh Mas Adam. Kemudian yang terakhir ada kita poster
yang akan kita tempatkan di papan pengumuman di jalan, fungsinya untuk menarik market lebih luas lagi. Oke, lanjut. Salah satu keunggulan dari strategi 4B yang pertama adalah 1. Dapat melakukan pemasaran dengan cepat dan memperluas jangkauan pasar dan konsumen. Lebih tepat sasaran dan target tercapai. Dapat memastikan produk yang dijual lebih dikenal masyarakat. Strategi ini tidak hanya untuk perusahaan besar, tetapi juga bisa diterapkan oleh UMKM. Selain itu, strategi ini juga dapat mengetahui daya beli masyarakat dan menentukan harga jual untuk menghindari kerugian. Di situ juga kita juga mengambil beberapa endorsement. Salah satunya berkategori perempuan dengan usia 18 sampai 35 tahun yang influencer makanan sehat dan fitness. Ya. Next. Jamu tradisional yang ada di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat Jawa, sudah ada sejak zaman Kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Kemudian disebarluaskan pada masyarakat umum oleh tabib ataupun ahli obat-obatan. Beberapa macam bahan tumbuhan maupun rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatan jamu memiliki fungsi dan khasiat yang berbeda. Sayangnya, masyarakat sekarang banyak yang tidak mengetahui secara pasti tentang jamu tradisional, baik dari sejarah, bahan maupun khasiat, serta proses pembuatan jamu itu sendiri. Dengan adanya produk Manjamu Kurindo ini, diharapkan jamu yang sudah ada sejak zaman dahulu bisa dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang berusia antara 18 tahun sampai 35 tahun ke atas. Penggunaan jamu tradisional dalam masyarakat secara umum diharapkan bisa menjadi alternatif dalam memelihara kesehatan dan mengurangi penggunaan obat-obatan kimia yang banyak mempunyai efek samping. Dengan mengetahui sejarah, bahan khasiat, serta proses pembuatan jamu, diharapkan masyarakat tidak kehilangan warisan leluhur yang menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Sampai di sini dulu presentasi kami dari kelompok 4. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir dari kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi yang berbeda agama.